Kita ketemu lagi di Kepo Buku dan... Sebentar, gue kamar mandi dulu, gue mau kencing sebentar ya. Lu mute dulu deh. Kalau rekaman sama Toto tuh ada aja. Lah, suka gue dong. Woi, matiin dulu. Aduh. Oke, siap. Kita ngomongin apa kita? Ngomongin buku sastra. Gue kagak ngerti sastra. Hey guys, apa kabar? Assalamualaikum, ketemu lagi di Kepo Buku, sebuah podcast yang seperti namanya selalu kepo sama semua hal yang berbau buku. Dan para kepoan Anda adalah kami bertiga, gue Rane Hafid dari Bangkok, Steven Sitongan ada di Ambon, dan Hertoto Eko alias Toto dari Singapura yang belakangan ini lagi sering bolak-balik Bangkok juga, nggak tahu nyari apa sih dia. Kepo Buku itu pengennya sih tampil beda dari podcast atau ulasan-ulasan buku lainnya, karena emang dasarnya kita ngobrolin soal buku sama seperti ketika lo dengan semangat ngobrolin soal makanan favorit, soal film, ngomongin artis idola, dan berbagai hal lain yang sudah jadi keseharian kita. So, jangan kaget kalau lo nemuin kita bercanda sampai ketawa-ketawa ngakak. Ya, gitulah. Kita apa adanya dengan gaya masing-masing, tapi you know kan ada ungkapan yang bilang don't judge a book by its cover, which is literally betul gitu buat kita. Alah, jadi so anak Jaksel. Nah, hari ini dan minggu depan kita nggak bertiga aja. Di episode ini ada dua teman baik yang submit cerita tentang bukunya lewat voice note di WhatsApp, dan minggu depan ada juga teman dari ND dari Flores yang bakal ikutan share juga. Yoi cuy. Bahasan kali ini kita akan pecah jadi dua episode, yaitu episode sekarang dan episode minggu depan. Ini saking panjangnya karena topiknya juga menarik. Dan kita bakal ngomongin soal buku-buku sastra. Mulai dari apa itu sastra, buku-buku apa aja yang jadi favorit kita, dan lain sebagainya. Pokoknya lengkap lah. Kita ngobrolin soal sastra versi kita. Jadi langsung aja kita ke Steven dan Toto. Yang pertama di orang Singapura tapi lagi di Bangkok. Tok, apa kabar Tok? Baik, Bapak Rani. Apa kabar, Bapak Rani? Apakah baik-baik saja? Saya baik-baik saja di sini di Bangkok. Lu nggak bisa ya sekali rekaman Kepo Buku gitu duduk tertib gitu loh, nggak usah lari-lari, kau kencing, kau WC. Gue tertib ini. Lah, namanya orang berkencing. Lu tuh, gua rasa lu dulu kalau di SD lu tuh tipe-tipe anak yang celamitan gitu kali ya? Kagak. Baik-baik aja. Ayo, minggu ini gue baik-baik aja. Ada apa? Lu baik agak? Mau ngapain emang kalau baik-baik aja? Itu kan susah, belatung nangka. Terus kita ke Ambon. Nah kalau ini pasti suasananya lebih tertib nih. Steven apa kabar? Ya, halo. Ya, baik, Bang Rane, Mas Toto. Lu kemana minggu kemarin? Gak bisa. Ke luar kota bentar ini. Rehat sejenak lah. Priwet. Oh, priwet. Enggak, belum. Oke. Hari ini kita akan ngobrol sastra. Buku sastra lah ya. Tetapi sekarang kita pakai pola pikirnya Toto dulu. Toto itu kalau kita membahas sesuatu pasti dia ngajak mundur dulu tuh. Kayaknya nggak puas kalau dia nggak mundur dulu. Dan ini memang gambaran yang terjadi di luar ketika orang kita ngomong kita akan bahas buku sastra, terjadi perdebatan. Tar dulu, sastra apaan dulu? Kalau kata Toto, any arrow itu sastra. Dia ketawa. Berarti gue pembaca buku sastra yang paling getol kalau gitu. Tapi lu cari deh di internet. Perdebatan sastra atau bukan sastra itu terus dari dulu sampai sekarang gitu. Tapi kita simpen Toto buat yang terakhir dulu. Gue pengen tahu dulu dari sisi Steven. Kalau menurut lu Steven, karya sastra atau buku sastra itu apa sih? Kalau apa itu sastra, pengertian sastra tuh mungkin debatable gitu ya. Jadi banyak yang berpandangan A, berpandangan B. Tapi kalau menurut yang riset aku baca nih, sastra tuh kurang lebih kayak gini. Dari Boris Pasternak, dia bilang literatur itu adalah seni menemukan sesuatu yang luar biasa tentang orang-orang yang biasa, dan mengatakan dengan
kalimat-kalimat yang biasa mengenai sesuatu yang luar biasa gitu. Itu literatur itu. Ngutipnya aja udah Boris Pasternak, men. Iya. Jadi Tapi ketika lu harus memilah-milah, misalnya lu kan punya banyak buku ya, jualan atau buku koleksi pribadi, dan ketika lu harus memilah mana yang sastra, mana yang bukan, gimana caranya? gimana caranya ya? Kalau di penerbitan tuh udah ada pakemnya sih, udah ada bisa kita ikutin dengan mudah. Tapi kadang-kadang tuh sastra yang mungkin lebih sulit itu kayak milih gini, sastra yang populer sama sastra yang dalam tanda kutip tuh kurang populer gitu. Jadi ya masih agak-agak ribet kalau misalnya sastra yang populer dan sastra yang nggak populer gitu. Misalnya yang bisa kita perdebatkan, misalnya buku terbaik versi IKAPI 2018 yang kemarin dikasih ke Mbak Di Lestari, itu kan Aroma Karsa. Apakah cerita Aroma Karsa itu bisa disebutkan di dalam golongan sastra nggak kira-kira menurut Bang Rane? Kalau dilihat dari pengertian tadi. Gue baru kelar 2 minggu lalu baca buku itu, dan buat gue itu sastra banget. Sastra banget. Nah, istilahnya dibilang sastra, tapi dari Mbak Di sendiri nggak getol-getol tuh bilang ini karya gue nih yang terbaru ini sastra loh, sastra. Tapi dia nggak musingin ya? Iya, tetap ngalir aja gitu. Lebih ke image-nya tadi itu ini cerita bersambung, kata Mbak Di itu. Membangkitkan kembali semangat cerita bersambung yang dulu sempat laris gitu kan, kalau nggak salah. Iya sih, karena memang awalnya Aroma Karsa itu kan dia terbitkan sebagai cerita bersambung online sih ya. Yang ngingetin kita zaman-zaman dulu di koran, di Kompas, Suara Karya itu ada cerbung gitu yang menyenangkan tapi nyebelin juga gitu ketika nunggu berikutnya lama banget gini gitu. Sekarang ke Bang Toto, Belatung Nangke. Kenapa gue jadi Belatung Nangka? Iya, lu kan, gue nggak, beneran deh, gue ngebayangin lu tuh kalau di sekolah tuh dulu tuh celamitan kesana kemari gitu, usil gitu. Kagak. Waktu zaman sekolah justru gue memberi kebahagiaan, suka ngejajan-jajanin temen gitu gue. Masya Allah. Iya, teman-teman gue pada bahagia kalau apa gue, Pak. Termasuk lo yang bagian ini ya, masuk konsumsi rautan pensil yang ada cerminnya gitu. Cara pakai yang bener di tali sepatu gitu. Steven ketawa, dia berarti tahu. Kalau Steven udah pakai ini HP dia. Jadi HP gede gitu di tangan. Mana ada. Diikat di sepatu. Heran gue. Apa sih sensasinya? Tapi kita nggak bahas itu. Kapan-kapan aja. Gue inget kok, gue pernah ngobrol sama lo dan tentang buku sastra dan lu mempersoalkan, tar dulu sastra apaan? Iya, menurut lu? Lah sekarang gue balikin ke lu. Gue balikin ke lu dulu. Sastra apaan menurut lo? Enggak, gue orang awam. Gue jujur aja, gue kalau ngomong baca sastra, gue bingung gitu. Karena menurut gue gini, sastra itu pada dasarnya adalah sebuah karya yang kita iniin aja lah ya. Banyak orang bilang bahwa sastra itu juga nggak cuman tulisan gitu, juga bisa seharusnya audible juga gitu. Cerita yang dibacakan itu juga termasuk sastra. Tapi let's say sastra kita kecil aja, sebuah karya tulis lah kayak gitu ya. Buat gue karya sastra itu adalah karya tulis. Apapun bentuknya, gue nggak mau membatasi gitu. Kalau gue nulis karya tulis ilmiah, tapi dengan gaya bahasa yang indah, menggunakan pengandaian, bermain dengan rima, segala macem. Kalau menurut gue enggak, karena tadi batasan gue, karya sastra itu adalah karya tulis yang sifatnya narasi, cerita gitu. Perkara nanti sastranya dibagi lagi, apakah cerita berdasarkan histori, apakah apa ya gitu. Lu jangan mentang-mentang ntar buku panduan pakai oven lu bilang karya sastra, janganlah, ntar jadi tambah luas kemana-mana. Loh, itu perdebatan seperti itu terjadi loh. Menurut gue jangan, karena dengan membatasi karya sastra yang sifat cerita aja, itu kita bisa debat berkepanjangan kemana-mana gitu. Kalau menurut gue, terjadi panjang.
Lu nemuin brosur cara pakai kondom yang benar, lu bilang karya sastra juga lagi. Kecuali situ ada ceritanya lain soal itu mungkin. Soalnya kalau buat gue, astagfirullah, penafsiran sastra itu buat gue sederhana banget, yaitu sebuah karya tulis, sebuah tulisan yang mengandung unsur keindahan, baik dari segi kata-katanya, cara menjalin kalimatnya, mungkin rimanya, segala macam, sehingga orang yang membaca itu bukan, kalau dia misalnya cerita, dia bukan sekedar menikmati jalan ceritanya, tapi lebih menikmati pengalaman membacanya, karena ada unsur keindahan di situ. Okay. Gitu. Kalau itu berbentuk puisi, mungkin juga begitu. Kalau dia indah, kenapa enggak? Ini bisa jadi perdebatan lah. Oke, jadi kasus lu adalah indah ya. Nah sekarang kalau indah itu kan subjektif nih. Sekarang kalau ngomong selera gitu ya, indah. Sekarang gampangnya gini aja, gampangannya aja nih. Kalau lu bilang bahwa misalnya buku, Steven, lu tahu buku Lupus gak? Ini dengan segala respect dengan Hilman ya. Menurut lu itu karya sastra bukan? Belum pernah baca sih. Belum pernah. Hilman buat gue bukan sastra, karena dia menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa pergaulan yang ceritanya memang menarik, itu harus diacungi jempol, tetapi penggunaan bahasanya membuat dalam kategori gue belum layak disebut karya sastra. Penggunaan bahasanya, jadi menurut lu itu bukan karya sastra. Silakan yang mau ngebully gue, siapapun yang denger silakan gitu. Kalau gue, definisi gue, buat gue Hilman itu karya sastra gitu. Menurut gue. Karena kalau menurut gue, ya itu tadi batasan gue tuh gampang aja ya. Pokoknya segala tulisan, sifatnya narasi, sifatnya cerita, mau fiktif, mau apa gitu. Menurut gue adalah cerita. Menurut gue karya sastra. Simple. Jadi indah apa enggak itu kan beda gitu. Relatif ya. Karena gini, ada beberapa sastra klasik yang di zamannya itu bisa dibilang sastra populer pada saat itu gitu. Kita nggak tahu ketika ngomong Dylan misalnya, kita ngomong Lupus, ketika itu jadi genre yang bisa kita akhirnya refer back gitu. Oh, Lupus tuh zaman tahun remaja SMA di tahun 90-an lalu 80-an tuh begitu. Bisa jadi dia akan jadi refer karya sastra. Menurut gue. Oke. Gitu. Bagaimana kalau sebagai penutup perdebatan tentang sastra dan bukan ini, kita coba refer balik ke Steven, yang biasanya Steven lebih bijak dalam menanggapi. Oh no. Kalau menurut lu gimana, Steven? Karena gue tahu dari beberapa kali episode Kepo Buku, lu tuh banyak banget baca buku yang menurut gue ini sastra. Perdebatan sastra yang tadi dibilang tuh memang agak-agak membuat ricu gitu ya. Karena kita sendiri nggak tahu batas-batasan karya sastra tuh seperti apa sih sebenarnya kan. Nggak ada batasan yang kaku, yang jelas. Ini menandakan karya sastra, ini karya non-sastra gitu. Tapi ya masing-masing punya definisi sastra yang berbeda. Ada yang bilang keindahan, ada yang bilang cukup narasinya aja udah kategori sastra gitu. Oke, kan bener kan, Tok? Bijak, Tok. Bener makanya. Oke, itu perdebatan kecil-kecilan kita soal sastra, dan di luar sana masih luas, dan pada akhirnya kesimpulan seperti yang disimpulkan oleh Steven tadi itu sangat subjektif dan akan kembali kepada kita masing-masing. Nah, kali ini kita akan share pengalaman kita dengan buku sastra versi masing-masing. Gua nggak tahu, Toto jangan-jangan buku masakan beneran yang jadi versi sastra gitu ya. Kita nggak tahu, tapi kita akan share pendapat masing-masing dan pengalaman membaca buku sastra masing-masing gitu ya. Plus nanti ada 2 orang yang sudah juga submit reviewnya lewat WhatsApp. Satu itu 2 teman baik, satu di Singapura dekat lu, Tok, satu lagi di Solo. Mereka berdua akan cerita soal salah satu buku sastra juga. Dan juga bahkan nanti ada teman kita di NTT yang juga akan share, malah ini lebih sadis lagi karena dia akan share tentang buku yang membahas karya-karya sastra di NTT. Lu pernah baca nggak sih karya sastra di NTT? Nggak pernah kok. Nggak pernah kepikiran gitu kan? Steven, lu pernah nggak? Yang paling dekat paling ini baru kemarin beli Sairai dari Diki Senda. Wah gila, udah keren. Ya wes, kita akan bahas sebentar lagi. Lanjut,
Gue penasaran Steven dulu deh. Steven aja yang mudaan. Steven, Iya, boleh. gue asumsikan bahwa lu banyak membaca karya sastra, tapi ketika lu harus sharing buku sastra yang menurut lu menarik, berkesan buat lu akan share buku apa? Kalau bicara tentang sastra, pertemuanku dengan genre sastra itu pertama kali waktu beli bukunya ini, kumpulan cerpen terbaik dari Harian Kompas. Dari situ aku bisa jadi kenal dengan genre cerita pendek gitu. Jadi kumpulan cerita pendek ternyata tuh nggak kalah mengasihkan gitu dari buku-buku non-fiksi yang sebelumnya aku sering baca. Dan setelah lulus, ketemu dengan buku-bukunya Eka Kurniawan di perpustakaan daerah, bener-bener kayak itu ya, kayak nemu harta karun gitu. Cantik Itu Luka. Mungkin teman-teman udah pada baca Cantik Itu Luka. Nah, istilahnya itu kayak narasi yang aneh gitu ya. Bisa kayak gitu ceritanya kan, bisa tenggelam gitu dalam cerita si Eka. Dari situ aku sering ngikutin juga buku-buku Eka Kurniawan, bikin review, terus yang rewardingnya tuh ini, Mas Ekanya itu sering ngasih link review-review buku yang diulas oleh blogger-blogger Indonesia. Jadi beliau tuh juga mengapresiasi para pengulas di Indonesia. Terus bicara sastra, jadi inget ini, buku-buku favorit yang kayak Dawuk, Margin Kiri, pemenang Kusala Sastra Katulistiwa tahun lalu, 2017. Dawuk ini karya Mahfud Ikhwan. Oke. Itu karya yang gemilang lah istilahnya. Tapi di satu sisi kurang populer, nggak tahu kenapa. Mungkin masih belum terlalu digaungkan gitu mungkin. Tapi buku ini benar-benar kayak menarik sukma kita gitu loh ke dalam dunianya si Mas Ikhwan ini. Terus yang kemarin baru kita bahas juga Bang, Muslihat Musang Emas, karya Yusi Avianto. Oke. Muslihat Musang Emas ini juga merupakan kumpulan cerpen yang ajaib gitu. Bisa bikin kita jadi terpana gitu, jadi terkesan ya setelah membaca cerita-ceritanya. Masih ketinggal gitu, aftertaste-nya gitu. Keren deh. Oke. Tapi top of mind, gue ngomongnya kayak anak Jakarta Selatan banget. Top of mind. Tapi ketika which is gua harus minta lu untuk kan lagi tren sekarang anak Jaksel. Ngomong gaya anak Jaksel dong, gimana sih? Ketika which is lu harus review salah satu buku sastra, atau kalau lu harus nyebut satu buku sastra yang menurut lu paling meninggalkan kesan mendalam buat lu, itu buku apa, Steven? Tetralogi Buruk, Bumi Manusia. Duar, cakep pilihannya. Iya. Kenapa? Karena kalau kita mendefinisikan sastra tadi, dari kata-kata Mas Boris tadi itu, Pramudia menemukan sebuah cerita yang benar-benar mengajak kita menemukan kenusantaraan gitu. Dari ceritanya dia, kita langsung tenggelam ke dunia abad itu. Dunia Nusantara di abad itu, meresapi nilai-nilainya, meresapi suasananya dengan enak banget. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Gua akan balik lagi ntar ke Steven, tapi sekarang kita menuju ke Singapura. Kok ke Singapura? Lu lagi di Bangkok ya? Di Bangkok. Sekarang ketika sama pertanyaannya dengan Steven, harus nyebut karya sastra yang top of mind lagi, yang langsung teringat sama lu tuh apa? 5 Sekawan buat gua. 5 Sekawan, Enid Blyton. Iya. Yoi. Enid Blyton. Kenapa? Buat gue itu karya sastra. Itu salah satu novel yang pertama kali menurut gue ya gue baca selain cerpen ya, di umur gue segitu, umur berapa ya, kelas 3, kelas 4 gitu ya. Itu adalah buku yang paling tebal yang gue baca saat itu. Dan gue benar-benar ngumpulin dari jilid 1 sampai jilid terakhir, walaupun gue agak-agak lupa sekarang. Kemarin jajan ke Gramedia, gue kayaknya mau ngumpulin lagi gitu. Tapi kenapa itu membekas? Karena itu adalah cerita yang pertama kali gue baca dalam bentuk novel. Itu pengalaman gue, makanya membekas sampai sekarang. Terserah lu bilang itu sastra apa enggak, terserah. Kedua, yang membekas sama gue adalah H.C. Andersen, Hans Christian Andersen, cerita-ceritanya ya. Oke. Sebagai anak-anak itu membekas.
yang kedua juga. Kenapa? Walaupun bentuknya cerita bukan novel, tapi Hans Christian Andersen tuh menurut gue, pendapat gue ya, ceritanya tuh agak-agak black story gitu. Black story apa sih maksudnya? Agak-agak sedih kan? Kalau nggak salah cerita tentang, ya kan, ada cerita tentang serdadu yang kakinya hilang satu, dia mainan gitu ya, terus naksir sama patung mainan juga, pebalet gitu kan. Ceritanya kan sedih sebenarnya gitu. Akhirnya, ya kan, lu pernah tahu kan cerita Hans Christian Andersen kayak gitu-gitu, dan itu ngebekas banget di gue gitu, karena gue justru orang biasanya kalau cerita anak-anak, biasanya kalau orang tua gue gitu ngasih, orang tua mungkin ngasih cerita yang enteng-enteng gitu ya, terus apa namanya, akhirnya gembira. Tapi nyokap bokap gue justru ngasih gue H.C. Andersen dulu, bukunya bagus banget gitu. Kemarin baru ke Jakarta tuh buku udah lusuh banget, tapi ceritanya masih bagus-bagus, masih gue inget sampai sekarang, karena itu justru realiti kehidupan yang di umur-umur segitu gue dikasih gitu, bahwa hidup itu nggak selamanya ini loh, nggak selamanya itu gembira loh, bisa akhirnya sedih, tapi it depends how you look at it. Bisa jadi sesuatu yang di luarnya sedih, bisa jadi bisa kelihatan sebenarnya happy ending juga gitu. Udah nggak sih lo apa yang gue bilangin? Itulah sastra, susah didefinisikan. Tapi itu gue gitu. Tapi ya itu lu konsisten dengan penjelasan lu bahwa cerita itu sebuah karya yang bercerita tentang sesuatu yang memperkaya pengetahuan diri lu, dan itu pilihan lu adalah Lima Sekawan dan buku-bukunya H.C. Andersen tadi ya. Sebelum gua oper ke Steven, kali Steven ingin menyanggah, halah lu kata ini seminar. Pertanyaan gue simpel aja sih sebenarnya buat lu, tau. Kalau lu suka Lima Sekawan, lu masih inget nggak siapa aja Lima Sekawan? Lima Sekawan itu ada George, ada Dicky, ada Julian, ada Anne. Apa lagi itu satu? Sama anjingnya Timmy. Itu termasuk gak ya? Lupa gue. Gue hafal karena ada lagunya kan, lu Julian Dick and George, Julian Dick and Anne. Julian Dick George. Julian sama George yang sebenarnya cewek juga, tapi dia nggak mau disebut, dia pokoknya tomboy anaknya kan, kalau nggak salah ya. Terus sama anjingnya Timmy. Satu lagi siapa? Timmy the dog. Julian, Dick, and George, Timmy the dog. Gitu. Masih inget ya dikit-dikit. Iya. Dan satu episode yang nggak bakal pernah gue lupa, atau satu bukunya yang nggak pernah, yang selalu nempel di kepala adalah Rahasia Pulau Kirin. Oh, itu loh itu. Kalau gue yang Misteri Kereta Hantu. Yes. Rahasia Pulau Kirin kenapa tuh? Kenapa? Jadi gini, bukunya Enid Blyton yang Lima Sekawan itu kan dia banyak menceritakan tentang anak-anak yang berpetualang. Dan Rahasia Pulau Kirin ini buat gue petualangannya komplit. Bukan hanya sekedar di sekitar lingkungan dia, tapi dia sampai ke pulau segala macam. Dan yang lebih hebat lagi dari Enid Blyton menurut gue ya, penerjemahnya itu membuat kita seolah bertualang. Coba lu pakai penerjemah asal nulis aja, gue rasa imajinasi itu nggak akan masuk ke kepala kita. Betul. Makanya gue suka sebel baca buku terjemahan sekarang gitu. Kalau lu bilang lu mau beli lagi Lima Sekawan, lu cek dulu penerjemahannya. Penerjemahan masih yang lama atau yang ini ya gitu ya. Masih yang lama atau yang baru gitu. Salah satu yang gua paling suka itu kan buku-bukunya Carol May yang serial Winnetou. Oh, dulu juga bokap gue beliin gue tuh. Tapi gue kagak ngerti. Gak ngerti gue bacanya. Bener. Ntar kita bahas itu. Tapi gue bener kagak ngerti. Karena itu salah satu buku favorit gue gitu loh. Dan salah satu yang menarik lagi-lagi karena bahasanya keren gitu loh. Tapi oke, sebelum kita lari ke gue, Steven, lo ada komentar nggak? Iya. Menarik buat kita untuk tahu. Bacaannya Mas Toto, Bang Rane tuh bener-bener luar biasa gitu. Aku jadi jealous gitu. Dulu tuh nggak sempat dapat kayak bacaan-bacaan seperti itu dari orang tua, dari lingkungan. Di kelas 3 aku itu kan udah kena kerusuhan di Ambon. Jadi bener-bener masa-masa kecil aku tuh nggak diisi dengan bacaan-bacaan luar biasa kayak tadi gitu.
Tapi waktu kecil pernah dikasih kayak buku bergambar yang bahasa Inggris tentang itu, yang kayak dongeng-dongengnya Barat yang terkenal kayak Putri Duyung, kayak Rubah dan 8 ekor babi ya kalau nggak salah. itu yang jadi kayak trigger aku untuk juga mungkin di usia-usia remaja itu menyukai bacaan, menyukai buku, tapi benar-benar pengen aja gitu kalau bisa mengulang waktu, bisa dapat berkenalan dengan Enid Blyton, H.C. Andersen. Ya seperti itulah, kalau yang tadi Mas Toto bilang kayak sastra tuh saking hebatnya tuh kayak gitu. Aku bisa bilang kalau sastra ini itu bisa membuat kita tuh memiliki mindset yang bertumbuh gitu, kayak yang Mas Toto bilang, sejak kecilnya tuh udah dikasih realita kehidupan yang kayak gini loh. Nah, istilahnya si sastra ini bisa bikin kita yang pertama berempati pada kesulitan orang lain. Life skill lah istilahnya. Kalau Mas Toto udah sampai sekarang ini bisa berkelana dari mana ke situ, ya istilahnya udah dari kecil udah dikasih life skill gitu loh. Yang kedua itu kemampuan untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Jadi mungkin ini yang perlu kita pupuk juga untuk para orang-orang tua, mama papa muda di Indonesia. Ntar dulu, lu kenapa langsung mama-mama muda sih? Iya, kenapa mama muda sih? Ketahuan nih Steven nih langsung mama muda nih kayaknya nih. Tapi menarik ya toh, bagaimana kita memang beda generasi ya Mas Steven ya, tapi bagaimana Steven bercerita bahwa dia besar dengan buku-buku cerita bergambar gitu. Dan itu mulai memunculkan minatnya pada membaca gitu. Sementara lo misalnya gue yakin itu umur usia SD lo lagi baca buku 5 sekawan gitu ya. Kita masing-masing generasi punya perbedaan dalam referensi bacaan yang membentuk kita besarnya nanti. Menurut lo gimana toh? Sekarang kalau gue coba ngelihat sastra, anggaplah cerita anak-anak gitu ya, apa ya cerita-cerita sekarang gitu, gue juga bingung apa gitu. Dan baru ketika SMA, kebetulan kita kenalan dengan sastra klasik yang memang dalam tanda kutip, sastra klasik Indonesia yang memang kita harus baca gara-gara kurikulum kita saat itu. Salah Asuhan, ya nggak sih? Siti Nurbaya, misalnya tiba-tiba kayak gitu-gitu kan, seperti gitu. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Tenggelam kapal Van der Wijk. Buat Steven udah baca belum Tenggelam kapal Van der Wijk? Udah baca kan? Belum. Atau udah nonton? Nah, gue kasih spoiler tuh kapalnya bakalan tenggelam tuh. Kampret. Sekali kasih spoiler kan gak apa-apa gitu. Ya nama judul bukunya juga udah Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Ya tapi kan bisa aja jadi beda, makanya gue kasih spoiler. Jadi dia tahu kalau kapalnya tenggelam gitu. Kayak gitu-gitu kan, itu bisa dicocokin. Tapi gue benar-benar baca sastra lagi itu ketika gue kuliah dan ketika awal-awal kerja. Itu gue somehow, gue agak capek baca sastra yang melankolis, sastra populer lah gitu ya, jangan tidak selalu ke sastra populer gitu. Akhirnya gue waktu itu justru beralih ke buku-bukunya Y.B. Mangunwijaya, Romo Mangun gitu ya, Romo Mangun. Gue masih inget banget tuh Burung-burung Manyar kayak gitu, Burung-burung Rantau, atau karyanya Umar Khayyam yang Para Priyayi. Iya Para Priyayi benar. Menurut gua sebuah karya sastra yang baik yang akhirnya bisa mungkin menjadi klasik yang ngebekas di hati lu gitu loh. Apapun itu ya. Sekarang gua mau balik ke Steven. Apa yang lu dapat berkesan dari buku-buku sastra, karena lu memulai dengan tahap yang berbeda gitu, dan dari bacaan-bacaannya jujur gue belum sampai tuh misalnya baca bukunya Dawuk, bahkan nih gue jujur ya, gue baca Eka Kurniawan itu baru beberapa tahun lalu. Gara-garanya gue ketemu buku terjemahannya di Jepang. Nah, lu sendiri gimana? Dampak apa yang menurut lu yang paling berbekas dari membaca buku-buku sastra dalam tanda kutip, karena masih sangat diperdebatkan istilahnya? Iya. Jadi yang paling berdampak itu ini, kayak yang orang bilang kita bisa pakai sepatu orang gitu loh. Istilahnya dari sudut pandang dia yang diceritakan itu kita bisa pakai sepatunya dia gitu, masuk ke dalam hidup
orang itu. Jadi kita bisa kayak hidup di kehidupan orang lain gitu. Mungkin itu yang pertama. Terus kalau misalnya dibilang ini sastra-sastra yang juara gitu-gitu, memang untuk aku juga nggak bisa ngikutin dalam artian nggak bisa ikutin baca semua yang istilahnya yang menang-menang di Kusala Sastra, nggak bisa lah. Soalnya banyak buku yang tiap bulan terbit yang juga bagus-bagus, dan ya itu karena prioritas kita masing-masing, apakah harus diselesaikan membaca buku-buku sastra yang menang itu kan pilihan. Tapi kembali tadi, dampak yang paling aku rasakan ya itu istilahnya lebih berempati ke orang ya, meski nggak bisa hadir juga waktu kita lagi emosi ke orang gitu kan, tapi seenggaknya kan istilahnya bisa melihat dari perspektif yang lain gitu. Menarik respon kita terhadap bacaan dan pengaruhnya. Ya, gara-gara Toto gue jadi inget lagi sama 5 sekawan. Kalau di Inggris itu aslinya namanya Famous Five, karya Enid Blyton. Dan yang lu denger ini adalah theme song dari versi film serinya yang sempat diputar di mana ya, di TVRI apa di RCTI gitu kalau nggak salah. Ini kenapa acara yang ulas buku sastra jadi berpacu dalam kenangan sih? Move on. Oke. Coy, masih betah dengerin kan? Belum bosan kan? Belum puyang? Ayo dong, kita juga mau dengerin cerita-cerita lu tentang buku-buku lu. Mau buku sastra, buku resep, buku apa kayak itu. Pokoknya share aja supaya bisa menjawab kekepoan kita terhadap berbagai macam buku yang kalau lu baca berarti paling nggak menarik buat lu, dan siapa tahu menarik buat kita. Nanti caranya untuk berpartisipasi bisa lu dengerin nanti. Dan oh ya, kebetulan sekali setelah ini ada orang temen yang share cerita tentang bukunya, salah satunya ini, dan nanti ada satu lagi di episode minggu depan. Kita dengerin. You have a WhatsApp message. Halo, ini Kinoy, gue ada di Singapura. Hai, ini Ice, gue ada di Solo. Hari ini kita mau sharing tentang buku yang udah kita baca bulan lalu, judulnya Canting, karya Arswendo Atmowiloto. Oke, Cak, jadi ini buku tentang apa sih? Buku ini in short itu tentang keluarga yang sangat dekat dengan keraton yang ada di Solo, dan berkisar tentang caruk-maruk perusahaan batik keluarganya gitu. Kalau di perusahaan batik yang agak-agak keluarga ningrat gitu kan ada kelas-kelas juragan, ada kelas buruh. Nah, si buku ini tuh nyeritain dinamika si keluarga ini dengan kelas-kelas yang berbeda itu. Wah, menarik deh. Gue suka banget buku ini karena satu, kita berdua kan suaminya sama-sama orang Jawa ya, tapi kita nggak apa-apa kan dikasih tau di sini. Tapi kita berdua itu bukan orang Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu. Jadi dari buku ini tuh kita bisa tergambar banget tradisi Jawa yang kental itu seperti apa. Mulai dari zaman dulu sampai zaman yang agak-agak kesininya gitu, yang udah agak-agak berubah. Tapi sekarang juga sebenarnya masih kental, jadi sangat bisa merasakan, memahami apa yang diceritakan secara detail di buku itu. Kalau misalnya sukanya kenapa, Noy? gue tuh suka karena gue pada akhirnya setelah membaca buku ini gue jadi bisa mengerti bahwa oh gitu ya, keluarga suami gue juga agak-agak kayak begini ya. Terus gue kan suka agak-agak blur gitu ya, maksudnya kayak gue tuh bukan orang Jawa dan background budaya gue tuh sangat outspoken gitu loh. Nah, pas nih kamu orang Jawa tuh kayak, ini maksudnya apa sih, maksudnya apa gitu. Dan jadi suami gue tuh suka jadi translator budaya, dan buku ini tuh ngasih kayak kisi-kisi gitu kan, ya nggak sih? Tentang kenapa sih, oh ternyata mereka mikirnya kayak gitu, oh ternyata ibu mertua gue dulu kayak mikirnya kayak gitu. Selain itu satu lagi yang gue suka tuh ini sih
bagaimana keluarga atau yang sangat dikungkung oleh budaya Jawa itu berusaha mengikuti arus modernisasi. Padahal mereka kan jualannya batik ya, maksudnya usahanya batik, mereka juragan batik. Nah sekarang itu kan mulai agak-agak disaingi oleh batik printing tuh. Nah di buku ini tuh banyak diceritakan tentang itu ya, salah satunya. Itu yang kita suka. Iya benar. Juga, jadi kalau misalnya lo ngasih rating nih Cek, kalau ada 5 bintang lo ngasih bintang berapa? Bintang 4,5. Wah iya sama gue juga 4,5. Kok naik? 4,3, 4,5 deh. Kenapa nggak 5? Berarti ada yang nggak puas. Iya, kenapa nggak 5? Iya. Karena gue pengen baca lagi dan lagi, nggak pengen berakhir. Bagian terakhir itu menurut gue terlalu cepet gitu loh. Nggak kayak apa sih istilahnya pace-nya itu tuh beda sama pace yang awal. Jadi pas baca bagian terakhir terus yang tahu-tahu, tinggal 1 bab lagi. Kok cuman gini doang sih? Iya awalnya agak-agak lambat tapi kita sangat enjoy ya bacanya karena itu benar-benar kayak menghayati budaya Jawa dan juragan batik itu seperti apa gitu zaman dulu. Tapi tiba-tiba terakhirnya sangat cepat sekali gitu. Ya tapi tetap bagus ya 4,5. 4,3. Iya. Jadi kalau dibagi 2 jadi 4,4 ya Noy. Penting. Ya udah deh kalau gitu. Jadi para kalau belum baca buku ini harus baca. Pasti senang deh. Sama teman-teman yang ya orang Jawa pastilah ya bisa relate sama buku ini. Tapi juga orang-orang non Jawa yang menikah dengan orang Jawa. Nah, penting. Berguna banget loh, Bo. Berguna banget. Ya udah, gitu aja. Makasih banyak ya. Semoga kita bisa kirim lagi yang selanjutnya. Dadah. Dah. Yaitu review buku Arswendo Atmowiloto, Canting. Wah, tahun berapa ya Canting itu ya? Tahun 89 lupa gue. Cantingnya Arswendo. 86 ya, betul. Lu nanyanya ke tukang buku. Gitu. Ada yang pernah baca nggak Canting? Belum. Gue belum pernah. Belum. Tapi ketika dengar review kedua mbaknya tuh, jadi pengen lihat. Jadi ketika dengar ini aja. Ketika pengen lihat mbak. Pengen lihat mbaknya. Ntar gue kenalin sama Kinoy sama Ice nih. Cek, Kinoy, Steven pengen kenal. Jangan. Setelah bukunya. Dengar review aja ingin melihat. Jadi lu pengen baca bukunya ya? Ini nih melihat buku. Jadi pengen lihat ini si Canting. Gue mau jujur nih, gue nggak tahu nanti Steven atau Toto mungkin punya komentar tersendiri, tapi gue mau jujur aja. Gue itu untuk Canting bukannya nggak berusaha baca, gue baca. Waktu itu. Tapi justru karena setting dan banyak menggunakan istilah-istilah Jawa, jadi gue nggak paham. Menjawani banget gitu. Menjawani banget. Padahal kalau kita dengar dari ceritanya Kinoy sama Ice, yang dua-duanya bukan orang Jawa, tapi kebetulan punya suami orang Jawa, justru itu memperkaya mereka. Jadi emang harus nyari bini orang Jawa dulu kali ya? Itu kan goals lu kedua aja lu. Tapi ngomong-ngomong Arswendo ya, agak ini ya. Arswendo itu kan karya sastranya juga banyak ya. Maksudnya karya tulisan ya. Cuman gue jujur gue gak ada yang baca. Gue satu buku yang gue baca tentang yang dikarang Arswendo. Cuman satu. Menulis itu gampang. Mengarang itu gampang ya. Mengarang itu gampang. Oh ya, Steven, sebelum kita loncat ke buku berikutnya. Iya. Gue berani beli juga kalau ada yang punya Opera Bulu Tangkis, Titing Inung. Ada yang tahu nggak Titing Inung itu siapa? Nggak tahu. Arswendo Atmowiloto. Nama lainnya ya. Dan Opera Bulu Tangkis itu sadis banget karena dia bercerita tentang Indonesia yang terkenal di dunia gara-gara sosok yang namanya Bajang Kirek. Seorang pemain bulu tangkis terkenal yang kontroversial, yang nyeleneh, yang bahkan main bulu tangkis dengan raket yang cuma separoh, segala macam. Itu kita dibawa ke dunia masa depan dan di situ gue merasa, gue Indonesia bangga banget gitu loh. Padahal itu cuma novel. Iya. Yeah. Ren, ngomongin Arswendo ya. Ngomongin Arswendo, tahun 80-an, 90-an, tahun-tahun segitu, Gramedia kan lagi jaya-jaya aja gitu kan ya. Lu sempet baca Musashi gak sih? Oh,
Iya, tadi aku juga mau mention itu. Sempet. Lu sempet baca, Van? Gue belum sempet baca, tapi dulu tuh terkenal banget itu. Musashi pernah lihat di persewaan komik di Jogja waktu itu, Bang. Gue kira lu udah baca. Enggak. Ada tuh di rak paling atas. Rak paling atas sebelah kiri gitu ya. Aduh, itu cuma raknya doang apa. Gue belum pernah baca sih. Tapi gue jadi inget tadi bahasan gue langsung berusaha. Apa ya samurai zaman dulu? Iya, Musashi. Lu pernah baca, Ran? Gue nggak tuntas bacanya. Tebal ya. Kenapa nggak tuntas? Karena itu dulu jadi cerita bersambung di Kompas. Terus akhirnya diterbitin ya. Diterbitin. Nah, ketika di Kompas tuh gue selalu rebutan sama bokap gue kan. Jadi kita dulu langganan koran tuh selalu rebutan sama bokap. Tapi kemudian ada saat-saat di mana ya korannya dibawa bokap ke kantor, ketinggalan deh. Jadi sempat putus gitu. Kemudian ketika dijadikan buku, gue udah gak minat lagi bacanya. Tapi itu masuk dalam daftar untuk gue baca karena itu kan terjemahan kan? Iya, terjemahan. Itu pengarangnya kayak asli orang Jepang ya? Eiji Yoshikawa. Kalau ini sih bisa nih dapetin, tapi mungkin edisi dalam bahasa Inggrisnya. Ini udah ada Kindle-nya, udah ada audiobook-nya. Gue mau baca yang Arswendo. Karena menarik loh, seorang Arswendo menerjemahkan buku itu menarik banget. Karena dia bisa mengindonesiakan bahasanya. Betul. Nah, itu dia bagian pertama Kepo Buku kali ini yang ngobrolin buku-buku sastra yang saking panjang dan asiknya terpaksa harus kita pecah menjadi 2. Minggu depan gue belum share buku-buku gue ya. Bukunya menarik sih dan entah kenapa jadi bahan ketawaannya si Toto terutama sama Steven. Jadi tunggu aja minggu depan. Makasih buat Kinoy sama Ice yang udah share bukunya. Dan di bagian kedua ngobrol tentang buku sastra ini ada teman dari ND Flores yang juga bakal share cerita tentang bukunya. Dia seorang blogger, seorang penyiar, namanya Tuteh. Nanti kita dengerin ceritanya. Dan lo juga bisa ikutan dan ayo dong please ikutan, nggak usah takut, kita nggak galak kok. Ada juga yang bilang takut submit voice note karena suaranya kedengarannya aneh. Gua kasih tahu ya cuy, emang aneh. Soalnya emang dengerin suara kita sendiri itu kan aneh karena kita jarang dengerin rekaman suara kita sendiri. Padahal biasa aja. Emang ada gitu, misalnya lu ngobrol sama temen terus temen lu bilang, ih suara lu aneh gitu. Enggak lah, yang penting kan apa yang lu ceritain itu aja. Jadi nggak pede dengan suara sendiri. Jadi rekam suara lo pakai voice note di HP. Anggap aja lo lagi telepon-teleponan cerita sama teman lo sendiri atau cerita sama kita ini tentang buku yang lagi lo baca dan kenapa lo suka. Caranya rekam suara lo dan kirim lewat email bisa ke suarane@gmail.com, suarane@gmail.com. Atau mau lebih mudah lagi kirim lewat voice note di WhatsApp kayak Kinoy sama Ice dan juga kayak Tuteh di ND yang akan kita dengerin minggu depan ya. Caranya gue bikin gampang deh. Lu ambil handphone lu, ada koneksi internet pastinya lah ya. Buka browser, mau Chrome, mau Firefox, mau Brave, apa aja buka. Terus ketik ini. Ini baru nih alamatnya. Jadi lu catat bit.ly, bit.ly, ikut kepo buku jadi 1 huruf kecil semua. Ikut kepo buku jadi 1 huruf kecil semua. Nanti setelah lu tekan enter akan otomatis terbuka ke WhatsApp lu dan di situ kelihatan nomor telepon gue dan bisa lu pakai buat kirim voice note lu via WhatsApp gitu. Terus di situ cerita lah, lu sebutin nama lu siapa, asal lu dari mana, lu lagi baca buku apa, kenapa lu suka dan kenapa kira-kira kita bakal tertarik juga untuk baca buku itu. Gitu. Amal cuy, bagi-bagi gitu. Soalnya kita selalu kepo pengen tahu bacaan orang lain. Oke lah, selengkapnya dulu bisa cari di website suarane.org. Jangan lupa subscribe podcast Kepo Buku di Anchor, SoundCloud, Google Podcast, dan aplikasi lainnya. Di Spotify juga terutama, banyak banget yang belakangan ini denger dari Spotify. Jadi langsung subscribe. Sementara media sosial kita ada di Facebook dan ada di Instagram, alamatnya sama, Suarane Podcast. Lo yang podcaster, di Instagram gue sering share podcast-podcast keren dan juga tips-tips untuk bikin podcasting. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat.
Akhirnya atas nama Steven Sitongan di Ambon dan Toto di Singapura, gua Rane Hafid pamit dulu. Minggu depan kita nongkrong di sini lagi ya, di Kepo Buku, atau kalau pakai istilahnya Toto, Kepo Buku. Podcast ngomongin buku yang paling drama. Yang bikin drama kan dia. Mau mulai rekaman aja pakai kencing dulu. Assalamualaikum, permisi.